Salam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Grace Ministry. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sehari lagi untuk hidup. Bahkan menghirup udara pagi yang begitu segar. Kita boleh menjalani hidup hari ini dalam suka maupun duka, di dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mari kita awali hari ini, kita jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan bersaat teduh. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 8. Kita akan merenungkan tentang kasih Tuhan terhadap orang berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seharusnya dikasih Tuhan, ayat ini mengungkapkan kebenaran yang begitu luar biasa. Bahwa Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita belum layak, ketika kita masih berdosa, bahkan saat kita melakukan banyak pelanggaran dosa dan kebodohan, Dia masih memberikan nafas kepada kita. Renungkan dosa-dosa kita dari kecil sampai sekarang. Renungkan dosa-dosa yang luar biasa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat. Bahwa tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Yang Maha Kudus, Yang Maha Tahu, Yang Maha Melihat dengan terang benderang. Tidak ada satupun dosa yang bisa kita sembunyikan dari hadapannya. Tetapi dosa sehebat apapun, Tuhan sanggup ampuni. Dia sanggup pulihkan seseorang bagi kemuliaannya sendiri. Saudara bisa membayangkan gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang. Itulah gambaran kasih Tuhan. Dia tidak menunggu. Dia tidak bahkan menunggu kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Dan kalau saudara ingin melihat kasih Tuhan yang sejati, pandanglah salib. Di sanalah kasih Tuhan yang terbesar yang Tuhan nyatakan. Jangan melihat hanya berkat-berkatnya saja, jangan melihat hanya mujizat-mujizatnya saja, jangan hanya melihat kesembuhan-kesembuhan saudara saja. Untuk kebaikan apapun, sebab itu bisa berubah-ubah. Manakala misalnya saudara tidak sembuh, saudara akan menganggap Tuhan itu tidak kasih. Manakala saudara tidak ujung kaya-kaya, saudara akan frustasi dan menganggap Tuhan tidak mampu dan sebagainya. Tetapi kalau saudara ingin melihat kasih Tuhan yang sejati, pandanglah salib. Maka pandangan saudara tidak akan berubah. Sebab kasih-Nya itu kekal selama-lamanya. Kita bisa segera datang kepada Dia dengan ketidaklayaan kita di dalam pertobatan. Datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Dalam dosa dan kelemahan kita, Tuhan mendekat dan mengorbankan diri-Nya melalui Yesus. Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan orang yang taat, tetapi juga para pemungut cukai, para pelacur, dan orang-orang yang diabaikan di dunia ini. Kasih-Nya melampaui segala logika manusia yang terbatas. Tidak ada
dosa yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan tidak bisa terjangkau. Hari ini, pagi ini, apapun yang menjadi masa lalu saudara atau kesalahan saudara yang pernah saudara berbuat, bahkan betapapun itu hitam legamnya kita, pagi ini Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Dia. Kasih-Nya menyembuhkan, memulihkan, dan memberi kita harapan baru hari lepas hari. Maukah saudara merespon kasih itu dengan bertobat dan mempercayainya, mempercayakan hidup saudara hari ini dan selamanya kepada Dia? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Hidup kita ini juga dari Dia. Mari pagi ini renungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Sekarang juga, pagi ini juga, jangan ditunda-tunda. Muliakanlah Dia, layanilah Dia, sediakan diri untuk dipakai sebagai alatnya, dan beritakan kasih-Nya yang begitu besar terhadap orang berdosa, dan hiduplah di dalam ucapan syukur yang tak henti-henti kepada Dia. Tuhan